Sejarah Banyumas, kabupaten yang asal-usulnya konon dari teriakan Banyu dan emas. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang. Banyumas sudah menjadi kabupaten sejak awal didirikan, serta menjadi saksi kejayaan beberapa kerajaan di tanah Jawa. Sejarah tentang perkembangan Kabupaten Banyumas pun tercatat dalam beberapa babat, seperti Babat Pasir dan Babat Banyumas. Sementara Babat Banyumas sendiri memiliki beberapa versi, mulai dari versi Kalibening, Mertadirejan, Jayawinata, Adimulya, Wirjaatmajan, hingga Danurejan. Sebelum dikenal sebagai Banyumas, wilayah ini dulu dikenal dengan beberapa nama seperti Selarong dan Wirasaba. Selarong sendiri diyakini berasal dari dua kata, yaitu Saila yang artinya gunung dan Rong yang artinya celah. Nama Selarong ini disematkan sesuai dengan letak daerah tersebut yang dikelilingi gunung dan bukit. Merujuk pada primbon Jawa, daerah yang dikelilingi gunung dan bukit ini disebut dengan Sangsang Buana atau Kawua Katubingkala. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut akan menjadi seorang yang disegani, dicintai, dan menjadi kepercayaan orang-orang lain. Asal-usul nama Banyumas sendiri erat kaitannya dengan cerita rakyat yang berkembang di daerah ini. Konon suatu hari ada seorang pria berkuda datang ke daerah Selarong. Namun tindak tanduk pria ini mencurigakan masyarakat, sehingga prajurit praja daerah itu menangkap pria tersebut dan menjebloskannya ke penjara. Beberapa waktu kemudian daerah Selarong dilanda kemarau panjang. Sumur dan mata air yang ada mengering. Kondisi itu menyulitkan masyarakat. Mereka hampir putus asa untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun tanpa disangka, saat pria asing tadi di penjara, muncul awan tebal di langit Selarong. Beberapa saat kemudian hujan pun turun. Turunnya hujan membuat masyarakat dan penguasa setempat sangat senang. Masyarakat yang sudah lama tidak menemui air seakan menemukan perhiasan emas dengan turunnya air hujan ini. Sebagian dari mereka ada yang berseru "Banyu, Banyu" saking senangnya, sedangkan sebagian lain ada yang berseru juga "Emas, emas". Sahut-sahutan masyarakat yang euforia dengan turunnya hujan itu lama-kelamaan terdengar "Banyu emas, Banyu emas", sehingga daerah tersebut mulai dikenal dengan nama Banyumas. Adapun pemerintahan lokal di Banyumas sendiri sudah berdiri sejak zaman Majapahit, dengan penguasa yang terkenal yaitu Adipati Wirasaba Marga Utama atau Kaduhu. Pada zaman Demak, wilayah Banyumas itu kemudian dipimpin oleh seorang kepercayaan Raden Patah yang bernama Adipati Pasir Luhur Pangeran Senopati Mangkubumi I. Konon dua penguasa ini memiliki orientasi budaya yang berbeda. Wirasaba berorientasi Jawa, sementara Pasir Luhur berorientasi Sunda. Dari keduanya inilah kemudian lahir corak budaya Banyumasan yang merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Sunda. Adapun Kabupaten Banyumas secara modern mulai berdiri pada abad ke-16 Masehi, tepatnya saat kejayaan Kesultanan Pajang. Saat itu terjadi kesalahpahaman antara Sultan Hadiwijaya dari Pajang dengan Adipati Wirasaba ke-6 dari Wirasaba. Kesalahpahaman itu membuat Adipati Wirasaba meninggal dunia. Sultan yang merasa bersalah akhirnya memanggil keturunan Adipati Wirasaba. Namun panggilan itu tidak kunjung dijawab karena para keturunan Adipati Wirasaba merasa takut akan dicelakakan. Hingga kemudian salah seorang menanti Adipati Wirasaba VI yang bernama Raden Djoko Kahiman. Raden Djoko Kahiman pun memberanikan diri menghadap ke Pajang. Sebelumnya Djoko Kahiman dan saudara-saudaranya sudah sepakat bahwa apapun yang terjadi akan ditanggung sendiri baik atau buruknya. Sesampainya di Pajang, Djoko Kahiman justru mendapat sambutan hangat dari Sultan Hadiwijaya. Dalam kesempatan tersebut, Raden Djoko Kahiman justru dinobatkan menjadi penguasa Wirasaba dengan gelar Adipati Warga Utama II atau Adipati Wirasaba ke-7. Sesampainya di Wirasaba, Adipati Warga Utama II lantas membagi daerah Wirasaba menjadi 4 bagian, yaitu wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirayuda. Yang kedua, wilayah Merden diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirakusuma.
Yang ketiga, wilayah Wirasaba diberikan kepada Kiai Ngabehi Warga Wijaya. Dan yang terakhir, wilayah Kejawar dipimpin oleh Adipati Warga Utama II sendiri. Wilayah Kejawar inilah yang kemudian dikenal dengan Kabupaten Banyumas. Adapun kebijakan Raden Djoko Kahiman membagi wilayah menjadi 4 itu membuatnya dikenal dengan Adipati Merapat. Sementara tanggal penobatan Raden Djoko Kahiman menjadi Adipati Warga Utama II yaitu 6 April 1582 yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Banyumas. Namun belakangan Hari Jadi Banyumas itu diubah dari tanggal 6 April menjadi 22 Februari.